Apa Islam itu harus ada sanad. Kita kan orang cerdas kan bisa berpikir sendiri, ngapain nunggu pikirannya orang-orang gitu. Terus saya bilang agama itu agamanya Allah dan Rasul. Kalau pikiran kamu namanya agama kamu, bukan pikiran agama kata saya. Kalau kamu punya pikiran yang namanya pikiran kamu, tidak agama. Kalau agama itu harus bersanad. Tidak ada seseorang yang berpikir tentang Islam kecuali akhirnya masuk Islam, sehingga itu disebut maka nafathun a'zama fil Islam min sulhul Hudaybiyah. Nggak ada futuhat yang sebesar sulhul Hudaybiyah. Ya, kitab ini namanya Wadi'ul Labinat Istiqlalil Indonesia. Mungkin santri Tebuireng mungkin lebih tahu ya, karena harusnya lebih tahu. Jadi kalau tahunya baru sekarang ya rodo innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi saya tidak perlu bangga lebih tahu, karena memang seharusnya Anda lebih tahu. Kalau tidak ya keterlaluan. Ya namanya itu Wadi'ul Labinatil Istiqlal al-Indonesia. Ini saya baca, tapi ini demi Gus Dur, artinya bahwa pilihan-pilihan itu mulai ada zaman Basim Asy'ari. Saya baca satu-satu ya, mulai kredibilitas ilmu beliau, karena dalam Islam itu harus ada sanad. Saya pernah ditanya seorang ilmuwan, Pak Bahak, kenapa Islam itu harus ada sanad? Kita kan orang cerdas kan bisa berpikir sendiri, ngapain nunggu pikirannya orang-orang kata saya. Terus saya bilang agama itu agamanya Allah dan Rasul. Kalau pikiran kamu namanya agama kamu, bukan pikiran agama kata saya. Kalau kamu punya pikiran yang namanya pikiran kamu, tidak agama. Kalau agama itu harus bersanad. Jadi pikirannya Mbah Hashim sama dengan pikirannya Mbah Mahfud pikirannya sama dengan Said Abi Bakar Sato sama dengan Said Zaini Dahlan, dan seterusnya sampai logika itu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri sekian contoh. Pikiran yang kita ciptakan bisa salah, misalnya begini. Dulu misalnya Nabi pernah bersabda al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh yang dibunuh sama-sama neraka. Jadi idal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim bertemu sama-sama bawa pedang, maka yang bunuh maupun yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Makanya kita harus syukur sekali Indonesia itu paling menghindari membunuh, karena kalau sesama muslim membunuh itu ancamannya berat, sama-sama masuk neraka. Bukan sekedar diboyong dari pondok Tebuireng, itu neraka itu. Kalau dibayang pondok gampang itu, nanti mondok lain gampang. Terus logika sahabat begini, hadza al-qatil fama balul maqtul. Oke ya Rasulullah, kalau al-qatil masuk neraka namanya pembunuh, oke kita terima. Tapi fama balul maqtul, lalu dosanya yang terbunuh itu apa? Wong dia korban kok dia dibunuh. Apa jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya dia juga mentalnya pembunuh, cuma nasibnya terbunuh. Jadi seperti misalnya sampean hasut saya, itu nggak perlu disakeni. Sebenarnya sampean yang inginnya ya menggusur saya, cuma nasibnya tergusur gitu. Makanya kalau ada orang rebutan pacar kok kalah itu udah usah disakeni. Sebenarnya mentalnya dia perebut gitu. Cuma nasibnya kalah gitu. Jadi apa ya? Ya tadi. Ya ini penting ya, penting sekali itu. Jadi sebetulnya ketika duel itu semuanya kan mentalnya pembunuh. Maka dia nasib saja sebagai maktul, tapi mentalnya pembunuh. Karena dia mentalnya, niatnya, komitmennya pembunuh, maka dia sama-sama di neraka. Maktul itu faktanya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga hukumannya sebagai pembunuh. Sama kalau sampean berebut itu mentalnya ya perebut, cuma nasibnya kalah atau terebut. Itu soal nasib. Ini saya baca dulu ya guru-guru Mbah Hashim supaya clear. Selama ini yang dikenalkan beliau ngaji sama saya Mahfud, saya Khotib Minangkabau. Ini di kitab ini. Saya baca sesuai harokat yang ada di kitab ini. Nanti kalau sampai tidak cocok karena beda mazhab, ya nggak apa-apa, asal pinter saja.
Karena baca kitab itu unik. Kadang-kadang satu guru sama guru yang lain itu beda-beda. Dan biasanya guru itu nggak mau kalah. Mbah Mun tuh sering cerita, ada kiai maknani wati ini lan wit alu. Itu muridnya gerutu karena pernah mondok itu kok nggak gitu. Pak guru, di kitab saya maknanya itu pohon elu. Lah iya cung wit elu kena gua alu kata guru. Gurunya karena gurunya nggak mau kalah. Ada yang guru itu salah baca wal jarodin lan lawang. Muridnya agak terima. Pak Yai saya pernah ngaji itu maknanya walang. Lah iya walang sing ning lawang cung. Itu memang kasus makna-makna di Jawa itu banyak itu. Karena awalnya memang wis rodok bodoni. Kenapa saya bilang bodoni? Yang bilang Mbah Mun makna Jawa ono bodoni ini ya. Karena batin itu kan nggak ada di Indonesia. Tapi kiai itu malu kalau gak iso maknani. Akhirnya wati ini wet elu. Tanyakan orang pakar ahli Jawa ya tidak tahu lu itu apa. Pokoknya butuh kiai itu ada lafaz ya ada maknanya. Padahal jenis itu nggak ada di Indonesia. Seperti haudat itu maknanya di Jawa sekedup. Sekedup itu rumah kecil yang ada di unta zaman dulu. Di Jawa ada enggak? Tidak ada. Kalau kamu tanya orang Jawa ini apa namanya? Namanya ya rumah kecil di atas unta. Tapi di Jawa dulu punya makna namanya apa? Sekedup. Jadi kiai Jawa itu luar biasa improvisasinya. Ya rodok bodoni itu. Lah yang sering bodoni itu bab halal haram, tapi bodoni apik. Ya enggak semua bodoni itu buruk, kadang wajib. Betul ya? Ini sama tergesola. Ini karena keahlian fikih saya juga barokahnya Mbah Hasyim Asy'ari supaya beliau senang. Beliau senang karena para nabi, para wali, para ulama itu tidak meninggal. Tadi kalau Mbak Anita bilang wafat itu kalau dalam bahasa Arab wafaya fi wafaan itu maknanya nuhoni. Nuhoni itu sudah memenuhi. Jadi sebenarnya memang nggak pernah ada orang mati itu. Jadi kita punya jatah umur, jatah rezeki sudah terpenuhi semua. Namanya wafat. Dari kata wafaya fi wafaan, sesuatunya sudah penuh maka diambil. Kalau roh sendiri nggak pernah meninggal. Ya roh sendiri kalau Mbak Anita bilang kita memperingati kehidupan Gus Dur yang memang hidup karena tadi nggak ada siapapun bilang orang itu mati. Orang mati itu adalah jasad, rohnya diambil dari jasad. Roh sendiri ini nggak pernah berstatus mati karena makanya orang Jawa semua sepakat wong mati ku piye sing nyawane dijabut, jasadnya mati, nyawanya diambil. Kemudian nyawa ini yang mengalami dapat nikmat maupun dapat azab. Sehingga keyakinan ahli sunnah wal jamaah ini perlu didoakan karena menghadapi Allah butuh topangan doa dan doa itu nggak pernah salah karena otoritas doa itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa kamu nyemprit Allah ini sudah akhirat loh, amal nggak ada gunanya loh, nggak bisa. Allah tetap zat yang bisa mengabulkan doa siapa saja. Sehingga ahli sunnah berpendapat doa itu yanfa'ul mayyit, doa itu manfaat untuk mayit. Sehingga Mbah Hasyim Asy'ari ngarang secara spesifik risalah an ahli sunnah wal jamaah. Di antara yang paling pokok adalah doa yanfa'ul mayyit. Doa itu manfaat pada mayit. Ini saya hitung ya guru-gurunya Mbah Hasyim. Darusal Hadz Muhammad Hasyim Asy'ari ini karangannya Asad Syihab, orang Libanon. Buku ini selesai tahun 72. Beliau lama sekali ikut ngaji di sini sama Mbah Hasyim. Tapi sebagai peneliti, beliau kesini sudah alim. Ndak terus masih ngapalkan alif bata itu ndak, itu masih sudah alim. Darusal Hadz Muhammad Hasyim Asy'ari fil Haramil Makki Syarif fi Makkah Al-Mukarramah alaihi ulama. Seterusnya beliau hitung ya. Amsalus Syekh Ahmad Amin Al-Attar wa Sayyid Sultan bin Hasyim wa Sayyid Ahmad Zawawi. Ya dihitung ya sudah berapa itu. Tapi beliau ke sana sudah alim loh, jangan sampean kira kalau sampean ke sana itu jadi TKI repot nanti itu. Itu kata Mbah Mun kalau ada orang mau mondok Mekah, apa mondok Mekah wis alim dereng. Kersane pinter bahasa Arab bah. Bakul es nang Arab pinter bahasa Arab kata. Jadi kalau beliau kalau sama orang belum alim mondok di Mekah itu agak duka beliau. Ya Syekh Ahmad Amin Al-Attar wa Sayyid Sultan bin Hasyim wa Sayyid Ahmad Zawawi wa Syekh Ibrahim Arab wa Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attar wa Syekh Said Al-Yamani. Ini yang gurunya Mbah Zubair juga, guru-gurunya keluarga sarang. Wa Sayyid Husain Al-Habsyi
Ini mbah-mbahnya keluarga Habib Anis Solo. Jadi ya pokoknya keluarga besar Solo, karena kita tahu Habib Anis itu bin Alwi bin Ali yang punya simtut Duror bin Muhammad bin Husain. Alladzi tawalla mansibal iftah hatta wafatul maniyah wa Sayyid Bakar Sato. Ini yang ngarang Anatul Thalibin. Wa Syekh Rahmatullah wa Sayyid Alawi bin Ahmad As-Segaf. Ini yang ngarang Tarsihul Mustafidin. Kita tahu sarah i'anah paling terkenal adalah dua, I'anatul Thalibin dan Tarsihul Mustafidin. Itu dikarang oleh Alawi bin Ahmad As-Segaf. Terus Sayyid Abbas Al-Maliki, itu banyak Sayyid Muhammad, karena kita tahu Sayyid Muhammad adalah Muhammad bin Alawi bin Abbas, ya, Muhammad bin Alawi bin Abbas. Itu juga gurunya Mbah Hasyim. Sayyid Abdul Az-Zawawi, Syekh Soleh Bafadl, Syekh Sultan Hasyim Dagestani. Jadi selain guru-guru di Indonesia termasuk Mbah Mahfud Termas, Syekh Khotib Al-Minangkabau, beliau punya guru-guru itu yang saya sebut. Lalu barokahnya guru-guru itu, ya, barokahnya guru-guru itu, Mbah Hasyim berpikir seperti itu, dan berpikir seperti itu yang mengilhami Gus Wahid, kemudian Gus Wahid mengilhami Gus Dur. Kenapa saya cerita ini? Supaya kamu tahu bahwa pikiran-pikiran besar Gus Dur itu ada sanadnya. Jangan sampai kamu berpikir Gus Dur cerdas, muka kan delok film lah, terus gue delok film kan ya repot gitu. Jadi ya, makanya ini, karena banyak juga yang cerita Gus Dur sebagai budayawannya, sebagai demokratnya, sebagai pluralisnya. Yang cerita itu kan sudah ada, masa saya disuruh cerita lagi? Jadi kalau sampean saya cerita itu lagi kan coro Jawa tahsilul hasil. Jadi itu tidak bidang saya. Bidang saya akan melihat Gus Dur sebagai cucu Mbah Hasyim siapa? Asy'ari. Ini saya baca ya. Ini bahasa Jerman tapi sudah diagak-agak Arabkan. Ma'al Muhandis Karel von Schmidt. Ini Mbah Hasyim. Jangan kira yang pernah berkawan ya, bersosialisasi dengan non muslim itu mulai Gus Dur. Mulai Mbah Hasyim ini di halaman 108 kitab tadi, Wadi'ul Labinati Istiqlal Al-Indonesi. Kitab ini boleh sampean gasap, nanti setelah ini tak bawa pulang atau sampean gasap nggak apa-apa, ini santri-santri tafsiran nggak apa-apa. Siap ya? Ya nanti bisa dibajak. Lakot kan seterusnya hakon ziaratil alam Muhammad Hasyim makana dalika fi yaumini 7 Juli tahun 1936 fi maqorihi Tebu Ireng haitsu taqaltu indahu bil muhandis Karel von Schmidt wa kanatil fursa saikhal tahadus ma'ahu tawilan. Terus setelah itu ini ceritanya muallif menangi Mbah Hasyim diskusi sama orang orientalis. Ini kata muallif, wahadil uqdatu takunu akidatan wa hiya uqdatul mustasyrikin fa kullu shay'in ya'ti minal ghurbiyin wal irobiyyin wa Eropa ya'tabirunahu dasisah. Jadi zaman itu Mbah Hasyim itu sering punya tamu dari Eropa, dari barat, dari macam-macam. Sumastatrodal muhandis fa terus sampai, nah ini cerita saja betapa Mbah Hasyim itu perkawanannya luas sekali. Terus ini cerita akhirnya orang ini sampai masuk Islam. Ketika masuk Islam, di antara pesannya Mbah Hasyim, saya ulang lagi, di antara pesannya siapa? Mbah Hasyim itu beliau bilang, kamu harus dipikir-pikir lagi katanya. Itu kan satu kearifan Mbah Hasyim ini saya baca karena saya takut ditegur. Ini saya juga nunggu surat kok tidak datang-datang ini kok, supaya cepat selesai. Ini bebas kalau ada surat malah kebenaran ini, karena sudah mulai nyari-nyari. Ya, jadi saya mohon nanti kitab ini bisa dikaji di sini. Nanti saya tinggal di sini, ada cerita-cerita sampai
beliau berteman orang Eropa, terus beliau macam-macam sampai terus saya teruskan. Summa arsalatku syirka ila Indonesia 1929 watana kola fi kasir minal mudun wa makatha akhiran fi madinati Surabaya bi Jawa Syarqiyah wa min huna bada'atil hidayah wa taufiq taqudanihi ilal khairi hadas lautul hadis fil amil alladhi yakti fatrat tastirab. Jadi orientalis tadi ketika berteman Mbah Hashim lama-lama tertarik oleh Islam. Ketika mulai tertarik dengan Islam, wa sya'ara bil istiqra aruhi wal amni tam wa kaifa ya'budu rabbahu ibadatan hakikiyah. Terus mulai tertarik dengan Islam, terus konsultasi sama Mbah Hashim. Jadi tertariknya barokahnya Mbah Hashim. Orang ini kemudian wabakiyal muhandis itu insinyur Karel von Schmidt di Indonesia hatnan dalatil harbul alamiyah sehingga perang dunia kedua selesai wa indama qawamal Indonesiun didal hukmil al-Hulandi fi harbil istiqlal am wa kana muhandis fi sufil Indonesian dafa'u islamuhu li syarika sak terus. Terus ini saya cerita, jadi Mbah Hashim pernah mengislamkan orang Belanda, orang Jerman. Orang apa? Orang Jerman. Terus orang ini hidup di Hamburg sampai akhirnya beliau dakwah Islam di sana. Jadi ini apa? Ini pentingnya supaya sampean tahu bahwa Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Ya, Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Jadi terus ketika ngadepi Indonesia yang dijajah, ya Indonesia yang dijajah, ini Mbah Hashim bersama kawan-kawannya sepakat iktikaf di Multazam. Ini saya baca ya. Wa akhiran istama'a ma'a nukhbatin min haula'i talaba min zalmalaihi al-had Muhammad Hashim ala ayata'ahadu wa yaqumu bi amalin fi lailatin lailan min laili syahri Ramadan al-mu'azzam istama'a haula'i talaba waladina yantamuna ila iddati qawamiyatin. Qawamiyah itu kalau bahasa sekarang perlawanan min Afrika wa bildani janubi Asia, Asia Tenggara wa Asia al-Wusta, Asia Tengah wal buldan al-Arabiyah wa kana al-had Muhammad Hashim Asy'ari ahadahum wa waqafu jami'an amamal multazam bil ka'batil musyarrafah wa ahadu wa aqsamul yamin ala yakum bil jihad fi sabilillah li ilahi kalimatil islam wa tauhidil muslimin bin nasr ilmi wa tawiyah wa tafaqquh fiddin talaban lil mardatillahi ta'ala la yarjuna min wara'i dzalika malan wala mansiban li anfusihim. Jadi sebelum beliau pulang ke Indonesia itu komunitas Asia Tengah, Asia Dekat, Asia Jauh semuanya dijajah, karena Mesir dijajah Prancis, yang Burma dijajah ini, yang Indonesia dijajah ini, semuanya berdoa di Multazam. Intinya Mbah Hashim itu patriotik betul, tapi ya religius betul. Beliau berdoa di Multazam, beliau menyanggupi siap jihad melawan penjajah, tapi saat itu juga berikrar kalau semua itu tidak untuk nyari pangkat. Makanya saya yakin Gus Dur adalah orang saat jabat presiden karena supaya Indonesia tidak chaos. Buktinya apa? Ketika beliau dilengsarkan ya santai saja. Wong ngajine wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi ya santai saja itu. Enggak jadi masalah. Terus kitab ini menerangkan, ini saya baca ya. Li khidmatid dual alladziina laha musta'maratun. Musta'marat itu dijajah mislu Holanda wa Inggris wa Rusia wa Pernisa wa fi hadzal amri bidzat ara ana alal muslimin wal mas'ulin khususan. Ini intinya ulama-ulama yang dari timur jauh kemudian sowan ke Mbah Hashim minta fatwa karena negara-negara mereka juga dijajah. Jadi dulu orang dari Jerman, dari mana-mana belajar Islam juga sama Mbah Hashim. Yang negara-negara Asia Timur, Asia Dekat itu juga kalau konsultasi kemerdekaan juga sama siapa? Mbah Hashim. Jadi uniknya kitab ini ditulis oleh orang Libanon. Jadi orang Libanon itu saking penasarannya sama Mbah Hashim Asy'ari itu datang ke sini. Ya datang datang ke sini untuk belajar sama Mbah Hashim. Dan di antara belajar itu kemudian
sampai sini ternyata tamu-tamunya Basim dari berbagai negara, mulai yang konsultasi cara memerdekakan negaranya karena mengalami dijajah, sampai cara belajar Islam yang benar, termasuk tadi yang Karel von Schmidt tadi yang masuk Islam karena konsultasi sama Basim, padahal dia orang Jerman. Terus diantara kelebihannya Basim ini juga ditiru Gus Dur, wal haji Muhammad Hasyim la yajidu kharajan ayuna kisau same' wal mukhatab bal yurahibu bidzalik. Basim orang yang enggak tersinggung ketika pendapatnya ditentang atau digugat oleh lawan bicaranya. Beliau santai, tidak apa, terus ya tidak berontak, ya santai aja, enggak terus anggur dibantah, membantah kiai kualat, tidak ada itu, tidak ada sanadnya. Nah ini saya pastikan ya bahwa kehebatan Gus Dur itu kita nggak lepas dari barokahnya siapa? Mbah Hasyim. Sekali Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Khalqi, Sayyidul Anbiya al-Mursalin, beliau yang ngakui ana da'watu Ibrahim wa bisyaratu Isa, aku hebat ngene iku barokah dongane Nabi siapa? Ibrahim. Maka ini sesuatu yang saya tekuni, jadi nggak salah kalau bicarakan Gus Dur ya harus bicarakan Mbah Hasyim, sama bicarakan Nabi Muhammad SAW juga harus membicarakan Jadduhul A'la yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi ini kitab bisa dipakai atau digasap ya nggak apa-apa. Artinya gini, gasap itu kalau saya ada ridho jadinya gasap, kalau ridho ya jadinya boleh. Dan menjadi gasap kalau nggak dipelajari. Ya, jadi kalau mau enggak terus tinggo jimat itu kita fokus bahas sakti, wah ya repot. Makanya ini. Nah kalau dipakai itu gasap. Tapi kalau nanti didiskusikan sama teman-teman, kemudian menjadi baik, menjadi luar biasa, saya ikut ngamal. Terus saya ulang lagi, saya teruskan. Ittisolatuhu. Ittisolatu itu komoditas beliau. Lahu ittisolatun wasi'atun wa mukatabatun ma'a katsirin min zu'ama'il alam al-islami fi dzalikal ahdi. Fianhum Asy Abdul Aziz As-Sa'alibi wa Sayyid Diyauddin wa Syairozi Adwul Injil terus beliau punya perkawanan besar di komunitas internasional, termasuk Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Khattabi wa Sayyid Alawi bin Thahir Al-Haddad Mufti Sultanati Johor. Ya, beliau berkawan dekat sama muftinya kerajaan Johor, wa Muhammad Ali wa Syaukat Ali bil Hindi wa Muhammad Ali Jana Muhammad Iqbal yang terkenal di India itu, wa Sayyid Hibaduddin Asy-Syahrastani wa Wazirul Ma'arif Al-Iraqiyah. Beliau berteman sama PM Irak. Jadi kalau Gus Dur dari Mesir belajar di Irak, ternyata dulu mbahnya teman akrabnya Perdana Menteri apa? Irak. Terus banyak waroisu Majlis Tamyiz wa Sayyid Al-Alama Muhammad bin Aqil wa Sayyid Muhammad Jadul Maula wa Sayyid Muhammad Surur, saat terusnya itu. Jadi apa? Ini nanti saya tinggal termasuk catatan-catatan ini, saya mohon ridho dari Gus Solah, dari supaya santri-santri sini belajar Basim lebih serius supaya gampang. Kenapa saya katakan harus seperti ini? Dulu Nabi Ibrahim itu diantara anak cucunya itu secara lahir ada yang tidak soleh, karena anak cucu itu punya otoritas sehingga anak cucu ini yang menstatuskan Nabi Ibrahim. Sampai Allah sendiri yang meluruskan pengklaiman itu, yaitu ada ayat maka anak Ibrahimu Yahudiya wala Nasranian, karena ada orang yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yahuda punya pola tertentu dalam beragama, terus seakan-akan mbah-mbahnya paling ya begitu. Akhirnya Ibrahim pernah disetatuskan sebagai Yahudi, sampai Allah sendiri yang ngintikan maka anak Ibrahimu Yahudiya wala Nasrani. Sampai datang Rasulullah SAW yang memaklumatkan saya juga cucu Ibrahim orisinil, dan saya pastikan Ibrahim itu bukan Yahudi tapi bapak tauhid. Semenjak itu Ibrahim dipulihkan namanya, bukan Yahudi tapi bapak tauhid, yaitu diistilahkan Nabi millata abikum Ibrahim, semua tauhid adalah nginduk kepada Nabi siapa? Ibrahim.
Nah saya ingin santri-santri Tebu Ireng misalnya nanti suatu saat jadi komunitas internasional, jadi orang keren komunitas internasional, itu bukan karena ingin gaya-gayanan terkenal, tapi ingin niru Mbah Hasyim bahwa itu awal dakwah Anda fil alam. Semua alam ini tentu butuh tauhid, butuh kebenaran, bukan gagah-gagahan sebagai orang populer. Terus persahabatan yang luas, misalnya Anda khusyuk terus kuper, wah ratau kancanan wong ngapain jadi wali gini itu skuper. Mungkin Anda tidak akan jadi wali karena sanadnya Mbah Hasyim itu perkenalannya luas. Sementara kamu milih kuper, gak pernah berteman orang, tapi sanadnya sampai Mbah Hasyim itu membingungkan sanad itu. Wong Mbah Hasyim tidak gitu kok kamu nyanatkan begitu. Jadi kalau santri Tebu Ireng mulai sampai neng kamar, terus ngobong dupo, terus menterkenalkan diri jadi wali. Nanti tonggo kamu ngira itu produk Mbah Hasyim karena kamu santrinya, kan dianggap cerminan gurunya sampai Mbah Hasyim. Nah kalau ada yang teman-teman gitu harus dimaklumatkan itu sanad mungkotek bahwa sanad itu tidak benar. Ini kapan ini ditegur? Ini saya sudah mulai menunggu karena ya repot ini kalau kelamaan ini nanti itu. Terus ini khazanahnya Mbah Hasyim. Khazanah itu ya perpustakaan kalau sekarang. Maktabatuhu. Tu'addu maktabatul khat Muhammad Hasyim Asy'ari min aghnal maktabat lihtiwaiha ala anfasil kutub. Jadi ini kadang harokatnya ya beda dengan bacaan saya. Sama nanut bacaan saya saja. Di sini ditulis anfusil kutub. Kalau saya baca anfasil kutub karena maknanya kitab baik. Kalau kitab terbaik bacanya bukan anfus tapi apa? Anfas. Ya nanti kamu debat sendirilah sama teman-teman ini bacanya apa. Karena ini kadung harokatan. Kalau kadung harokatan repot. Abe bantah itu kadang sungkan mbek sing aran, orang bantah kadang beda. Ya supaya selamat. Iki ora saleh mualif, khotote goblok biasanya gitu kok. Biasanya gitu kalau untuk menyelamatkan kiai itu, oh ini yang ngetik yang salah. Padahal kadang kiai ini barang ya rontok salah tapi ya sembuh. Daripada seudon sama kiai kan mendingan sama pengurus. Ya gitu ya sepakat ya. Jadi sudah. Ya sahabat ya. Tu'addu maktabatul khat Muhammad Hasyim Asy'ari min aghnal maktabat lihtiwaiha ala anfasil kutub al-ilmiyah al-islamiyah. Jadi kalau tadi yang diceritakan para kawan-kawan Gus Dur suka baca. Itu Mbah Hasyim itu kitabnya banyak sekali dan semuanya kitab terbaik. Min matbu'atin baik yang dicetak, wa makhtutatin baik yang masih tulisan tangan. Asariyatin qadimah baik kitab-kitab yang sudah hampir punah karena saking lamanya. Wa tadummu hadil maktabah jullal kutub al-mu'allafah wal lughat al-arabiyyah wal indonesia wal jawiyah wal malaysia wa ba'dal lughat al-ajnabiyyah al-ukhra. Jadi zaman Mbah Hasyim itu perpustakaannya sudah ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Malaysia, bahasa Inggris. Itu yang nulis orang Libanon. Sampai santrinya Mbah Hasyim tidak tahu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ini yang kepertobatan ya saya kasih. Jadi ini saya biasa guyon, kecuali ini guyon sama santri, saya tidak midatoni kiai, jadi ini guyon sama santri. Semoga guyonan ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.